sebagai pengisi materi yang didatangkan langsung dari kampus Unpati, menurut pandangan Bapak, apakah area penanaman karang ini memiliki potensi untuk menghasilkan ikan yang lebih banyak di kemudian hari? Iya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari terumbu karang itu adalah sebagai rumah ikan. Jadi kalau rumah itu bisa dijaga dengan baik, rumah itu bisa diperbaiki dengan baik, maka sudah barang tentu rumah itu akan orang atau organisme akan senang mendiami tempat sebagai tempat tinggal. Kalau itu terus dipelihara dengan baik, saya percaya dan yakin bahwa ikan akan ke situ banyak dan menjadi sarang tempat tinggal ikan yang lebih baik. Teristimewa ikan-ikan karang itu. Pertanyaan terakhir, Pak, apa alasan Bapak memilih daerah ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini? Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini merupakan daerah wisata, sebenarnya salah satu daerah wisata di kota Ambon. Dan kita melihat begini bahwa dari waktu ke waktu itu kan perubahan kondisi ekosistem terumbu karang di Teluk Ambon, yang dulu orang bisa bilang Teluk Ambon itu banyak terdapat taman-taman laut, tapi karena terjadi perubahan lingkungan, kondisi itu menjadi semakin terdegradasi ya, ekosistemnya. Oleh karenanya Universitas Patimura yang ada di sekitar Teluk Ambon juga punya tanggung jawab untuk melihat itu, sehingga kami pilih dengan juga kerjasama dengan pemuda di sini, dan ada komunitas yang lebih baik itu yang punya kalesang atau punya tanggung jawab terhadap lingkungan di sini. Saya pikir perlu kita dalam kolaborasi kerjasama yang baik supaya ada unsur-unsur yang tetap berperan untuk bisa bekerja sama dan mengevaluasi proses ini selanjutnya. Dalam arti kalau kita bikin transplantasi, tapi kalau tidak ada yang mengevaluasi, tidak ada yang memonitoring, maka bisa saja itu menjadi rusak oleh aktivitas atau tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya wadah pelayanan laki-laki di sini, dalam hal ini angkatan muda, dan juga lebih baik community, kita percaya mereka juga akan turut berperan untuk mengawasi seluruh proses ini supaya hasil dari proses penanaman ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya nantinya kami punya rencana ke depan, kami tetap akan juga melakukan evaluasi terhadap proses ini supaya bisa tahu bahwa jangan di program yang penting jalan, tapi tidak bisa mengevaluasi sampai sejauh mana program ini bisa berhasil. Sekian kami. Iya, Pak, terima kasih. Apakah dari Bapak sendiri sudah punya rencana untuk kedepannya agar terumbu karang ini tuh dia terlestarikan itu di tengah-tengah masyarakat, Pak? Baik, dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh para dosen dari Pasca Sarjana Ilmu Kelautan itu membangkitkan semangat kita masyarakat Amahusu, terkhusus bagi generasi muda, untuk melakukan hal-hal terkait dengan pengawasan dan kegiatan penanaman karang yang sementara berlangsung di negeri Amahusu. Itu selaku pemerintah negeri kami sangat mendukung sekali, dan di antara tadi yang hadir dalam mengikuti sosialisasi juga itu ada Sanirin Negeri. Tanggapan dari pemerintah dan Sanirin Negeri itu sangat positif kegiatan ini, mengingat kita punya laut ini kebanyakan terumbu karang itu sudah rusak, dan atas partisipasi dengan generasi milenial, dalam hal ini community lebih baik yang mempunyai aktivitas selam, sekaligus mereka melakukan penanaman, dan perasaan-perasaan yang muncul dari para generasi muda ini, kita percaya bahwa ke depan itu laut semenanjung di Nusa Niue maupun khusus di Amahusu ini, di daerah pesisir ini dijaga ketat oleh kita punya generasi muda ini,
sehingga ke depan itu dia memberikan manfaat yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat di negeri Amahusu. Baik Pak. Terakhir Pak, Ya. bagaimana harapan Bapak untuk Desa Amahusu ke depannya Pak? Iya, jadi harapan kami ke depan citra Amahusu dikembalikan seperti dulu kala, bahwa Amahusu dulu terkenal dengan taman karang, taman laut itu taman laut yang mempunyai bermacam-macam jenis karang yang di dalamnya itu ada ikan-ikan yang berwarna-warni yang memberikan kesejukan, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mau datang berkunjung di Amahusu. Kalau kegiatan-kegiatan aktivitas kunjungan, baik itu para wisata lokal maupun dari mancanegara, itu akan memberikan dampak yang bagus dan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat di Amahusu. Jadi harapan kami ke depan, setelah proses-proses aktivitas-aktivitas yang terjadi ini, dia memberikan satu manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat.